Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Trigger. Ya betul. Reaksinya nggak semudah sebelumnya, benar. Kita kan lebih kalem gitu. Nah, karena kalau misalkan dalam proses healing pun juga kita akan dikuatkan base-nya nggak sih, yuk? Kayak ibaratnya nggak asal, ya itu tadi kita diobrak-abrik, nangis, biarin aja. Enggak. Ya kan? Tapi lebih kita juga pasti akan diajarkan dengan bagaimana mengatasi reaksi-reaksi itu tadi gitu. Kayak kalau misalkan jadi kalau misalkan, jadi kayak ibaratnya kalau kita nggak punya obat-obatan pereda gejalanya dulu, ya kita jangan ngobatin yang lebih dalamnya lagi, sakit yang lebih beratnya lagi gitu. Gitu. Jadi kayak kalau dengan kita belum punya basic yang kuat mengenai untuk menangani si reaksi-reaksi tadi, ya lebih baik jangan ngegali lebih dalam lagi gitu, karena nanti ya itu akhirnya malah si lukanya itu terbiarkan aja berdarah segala macam dengan itu kan malah. Makanya kadang orang-orang suka kayak kok abis terapi gue malah jadi nggak enak ya gitu apa segala macam gitu kan, karena ya itu gitu kan ya. Betul banget dok. Dan memang ya pernyataan dokter tadi juga semakin menguatkan pentingnya buat minta bantuan ya dok ya. Jadi jangan dipendem, jangan lukanya dicoba dibuka-buka sendiri gitu ya. Karena mungkin wajar banget kitanya kebingungan tuh gimana caranya mengatasi masalahnya. Karena tadi tuh yang tadi juga dokter udah bahas, kita nggak diajarin untuk menangani masalah-masalah psikologis itu gimana caranya ya. Nah, terus juga bener tuh tadi pada saat kitanya proses healing gitu ya, memang benar butuh waktu yang lama banget gitu ya. Kenapa? Karena tuh mungkin lukanya aja tuh udah lama banget ya dok, kadang-kadang gitu. Luka psikologisnya tuh udah lama banget gitu. Semakin misalnya kita mendemnya udah 5 tahun gitu ya, masa atau misalnya apalagi dari kecil gitu ya. Dan sebenarnya secara logika saja agak tidak mungkin kalau cuma sekali 2 kali terapi kita udah berharap langsung sembuh, langsung hilang nih lukanya gitu ya. Kita bukan magician yang bisa langsung hilang gitu aja gitu ya. Masalahnya memang butuh proses, butuh usaha gitu ya. Dan memang benar selama proses terapi, selama proses healing gitu ya, dengan profesional, dengan psikiater, dengan psikolog, selain kita memang diajarkan juga tuh tadi cara-caranya gitu ya, kita juga diajarin juga tuh untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kita kayak gini gitu ya, apa sih sebenarnya trigger-triggernya gitu ya. Jadi ketika nanti kita ngadepin trigger-trigger yang sama, kitanya nanti mungkin jadi punya cara-cara baru nih untuk menangani masalahnya, untuk berhadapan masalahnya gitu ya. Kita bisa punya cara baru dalam berpikir gitu, cara baru dalam berperilaku juga ketika kitanya punya masalah-masalah. Jadi seperti itu tuh yang didapatkan selama proses healing gitu. Iya, betul banget sih. Yang tadi dibilang, mungkin kita lihat dulu nih komentar-komentarnya banyak nih. Tapi kayaknya belum ada yang nanya ya. Dapat luka psikologis karena ada di lingkungan toksik. Ya, itu juga memang salah satu yang lagi toxic people, toxic relationship, toxic workplace, itu kayak lagi booming banget sekarang ya. Tapi emang itu bisa sih salah satunya juga jadi trigger ya, jadi pemicu. Pemicu dari yang dulu-dulu, ya kan? Kayaknya belum ada yang nanya-nanya lagi nih. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau tanya, langsung aja tuh ke kolom komentar ya, teman-teman semua ya. Ya, terus tadi nyampe mana? Oh ya, satu hal lagi yang mau dibilangin itu adalah, tadi nyampe mana sih yuk? Jadi lupa gitu. Ini sebenarnya kemana ya? Oke. Butuh usaha dong, butuh usaha yang cukup panjang, butuh usaha buat mengatasi masalah-masalah luka-luka batin yang kita punya. Iya, baru ingat. Karena memang sebenarnya yang tadi saya bilang, kalau misalkan itu nggak bisa sebentar karena lukanya pun juga kadang bisa dari kecil gitu. Dan bahkan aku pernah baca juga kalau dikaji lagi itu bahkan bisa muncul
Bahkan dari bayi pun juga udah bisa gitu. Bahkan katanya pun juga dari janin gitu. Dari janin pun juga udah muncul tuh si trauma-trauma itu sendiri. Yang kadang kalau misalkan orang tuh udah digali-gali segala macam gitu-gitu, kadang tuh beberapa malah ngingetnya sewaktu dia masih kok kayak rasanya kayak lagi dalam kandungan gitu atau kayak gimana gitu, dan itu bisa aja gitu loh, karena saking yang namanya luka itu tuh bisa terjadinya dari kapan aja gitu di masa lalu kita gitu kan gitu. Tapi sebenarnya aku juga pernah baca katanya memang proses healing ini sendiri juga bisa sih sendiri gitu, tapi itu tuh kayak butuh waktu yang sangat lama dan effort yang sangat luar biasa gitu loh, dibandingkan dengan kalau kita butuh dengan bantuan profesional. Dan itu yang tadi aku bilang, butuh kemampuan intrapersonal yang baik gitu, kayak nge-analisis diri sendiri, nge-refleksi diri sendiri itu kayak gimana, banyak-banyak diskusi dengan orang lain gitu kan, kayak yang sampai pada akhirnya kayak, oh ya mungkin kayak gue kayak gini kali ya, oh gue harusnya kayak gini gitu-gitu. Tapi tetap aja lebih baiknya, lebih amannya tetap harus ke profesional gitu. Sama kayak diagnosis gangguan mental itu tuh nggak bisa kayak self-diagnosis gitu kan, kayak gue kayak bipolar deh. Nggak apa kayak gitu mentang-mentang baru baca apa di IG gitu kan, ciri-ciri bipolar, gue kayak bipolar deh. Nggak bisa kayak gitu. Tetap harus profesional, karena ini bukanlah suatu hal yang mudah gitu, dan bukan suatu hal yang sebentar gitu. Nah, sekarang kan juga kayak ini juga kayak sering banyak tuh muncul tuh kayak sering muncul adalah self healing gitu kan ya. Itu gimana sih yuk? Menurut lu gimana ya? Apakah itu healing diri sendiri atau gimana tuh? Nah, kalau misalnya dari pandangan aku pribadi sih sebenarnya hal yang cocok untuk di self healingin apa ya maksudnya, ada hal yang sebenarnya, jadi masalah itu kan sebenarnya berbagai macam cara penanganannya, cara penyelesaiannya, gitu ya. Jadi satu masalah yang sama mungkin beda nih cara penanganannya. Satu masalah yang sama dengan orang yang berbeda juga mungkin beda tuh cara penanganannya sebenarnya, gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku gitu ya, self healing sendiri sebenarnya mungkin cocoknya untuk beberapa permasalahan yang tidak terlalu berat, gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya masalahnya sangat berat ya tadi, ketika kitanya coba gali-gali sendiri, mungkin kitanya juga ngerasa terlalu kewalahan dengan emosi-emosi yang muncul gitu, dan itu mungkin sangat banget butuh bantuan dari orang lain. Nah kalau misalnya self healing sendiri sebenarnya sih menurut saya gitu ya, mungkin masalah-masalah kayak misalnya kalau luka batin kan sebenarnya udah yang memang berat gitu ya. Misalnya kayak misalnya stres gitu ya, atau juga misalnya ngerasa moodnya kok naik turun gitu ya. Hal-hal seperti itu mungkin bisa digunakan untuk self healing tadi gitu. Ya misalnya self healing tadi misalnya kayak ya kitanya misalnya curhat sama teman, itu pun self healing menurut saya gitu. Atau juga misalnya kitanya nulis diary gitu ya, itu tuh self healing gitu. Atau misalnya ngelakuin teknik relaksasi gitu, itu tuh self healing sebenarnya gitu. Tapi untuk masalah-masalah misalnya kayak yang berat, misalnya masalah trauma gitu ya, menurut saya sih sangat butuh banget tuh bantuan dari profesional gitu. Gak bisa kitanya udahlah sendiri aja gitu ya. Sebenarnya saya mengapresiasi gitu kepercayaan diri kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi sangat nggak apa-apa loh lagi-lagi gitu untuk minta bantuan orang lain supaya memang penanganannya tepat gitu. Karena kan memang tadi tuh apa yang salah yang sama dengan beda orang aja tuh mungkin penanganannya beda gitu. Jadi memang supaya ya dengan kitanya datang ke profesional juga kita jadi lebih tahu lagi nih, oh tekniknya gimana sih, cara untuk menangani masalahnya gimana sih sebenarnya. Nah mungkin dari situ gitu ya, dari teknik-teknik yang dipelajari selama proses terapinya gitu, kita akhirnya bisa menerapkan itu sama diri kita sendiri. Nah itu juga kan akhirnya nanti jadi self healing juga gitu. Ya. Dan lagi pula nih teman-teman semua ya, self healing itu bukan berarti kayak kita baca di buku apa terus kita menerapin ke diri kita sendiri gitu kan. Itu tidak sesimpel itu gitu. Dan biasanya metode self healing itu sendiri adalah pasti butuh mentor juga gitu. Nggak yang ujuk-ujuk dilepas sendiri gitu kan, kayak udah lu tahu gimana rasanya, googling gitu kan, abis itu nyoba sendiri gitu. Enggak,
biasanya kebanyakan juga pasti butuh mentornya gitu, dan ada kayak mungkin grupnya juga gitu untuk yang kayak gitu. Misalnya kayak kelompok meditasi atau apa gitu kan, pasti pertama diajarkan dulu bagaimana gitu. Yang membedakan dengan konsultasi dengan ke profesional adalah ya self healing ini bisa dilakukan kapanpun dimanapun, ya kan. Kalau konsultasi ke profesional kan memang harus ya sesuai dengan jadwalnya, terus kayak mungkin butuh waktu juga dan harus di tempat tertentu gitu. Dan self healing ini bisa di manapun dan kapanpun. Tapi ya itu tadi kembali ke Ayu, kalau tidak semua tuh bisa di self healing gitu. Kayak jika memang teman-teman semua tuh kali nyoba untuk self healing, tapi ternyata malah reaksinya berat banget, sampai kita kayak nangis-nangisan seharian gitu, sampai nggak mood ngapa-ngapain gitu, itu lebih baik ya tetap datang ke profesional gitu, karena yaitu kita bisa mengetahui lagi kenapa nih, dasarnya kenapa sih gitu, kita tuh bisa sampai sebegitunya banget gitu loh, mencoba kayak gitu gitu. Dan mungkin bisa diajarkan teknik-teknik yang akhirnya yang tadi Ayu bilang kita bisa pakai untuk ya nanti kita suatu stressor atau dan kita ke pancing, ya, kita udah punya amunisinya nih, kita udah punya banyak senjata-senjatanya untuk menangani itu semua. Gitu. Ini ada yang nanya nih yuk nih, ini ada berapa nih? Dua nih. Terus gimana dok solusinya? Apa harus keluar dari zona toksik itu sendiri? Kalau misalkan dapat bukan toksik, gimana yuk? Dari saputro.ag, kelihatan nggak? Nah, kalau saya mah oke. Apa harus keluar dari zona toksik sendiri? Oke. Sebenarnya mungkin mengurangi kontak dengan lingkungan yang toksik gitu ya. Sebenarnya bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi stresor gitu, mengurangi sumber stres dari sana gitu sebenarnya gitu. Tapi perlu kita pertimbangkan juga sih sebenarnya, apakah memang bisa nggak sih kita keluar dari lingkungan sana gitu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa keluar dari lingkungan sana, misalnya nih, oh ternyata keluarga kita sendiri nih yang toksik, kan nggak bisa juga nih kitanya pergi dari lingkungan itu gitu ya, kecuali misalnya oh teman-teman pergaulan yang mana gitu ya, yang misalnya itu toksik, mungkin kita bisa tuh keluar dari sana. Tapi ketika misalnya keluarga gitu ya, mungkin kita perlu untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita gitu, untuk akhirnya kita bisa menangani lingkungan yang toksik itu gitu. Betul sih, yuk. Kayak ibaratnya ya tadi menyiapkan berbagai macam senjatanya gitu kan, amunisinya harus diperbanyak gitu, kayak dan sambil mengatasi healingnya, sambil melakukan proses healingnya itu tadi gitu kan, konsultasi ke profesional, ke psikolog atau psikiater, ya siapa tahu dengan luka-lukanya itu sudah membaik, healing atau apa, ya dengan berbagai lingkungan yang tadinya kita toksik itu, kita kayak jadi punya banyak kemampuan untuk mengatasi hal tersebut gitu, mengatasi si lingkungan toksik itu tanpa harus keluar dari lingkungan toksik itu gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Tamki Utama. Kadang kita memendam masalah psikologis entah dari lingkungan atau memang kejadian yang pernah kita alami. Kita yang memang melakukan self healing tanpa bantuan profesional selama waktu lama. Kita menganggap hal traumatik itu sudah hilang. Nah, apakah akan berefek di waktu depan? Gimana yuk? Oke. Nah, ini mungkin saya mengapresiasi nih Tamki Utama yang udah mencoba gitu ya untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi permasalahannya gitu. Itu bagus banget gitu. Apakah akan berefek di waktu ke depan? Nah, mungkin ini perlu kita cek sih. Maksudnya kita kan setelah misalnya kita healing gitu ya, kita perlu cek terutama terkait dengan tema-tema yang terkait dengan isu yang tadi tuh. Kan mungkin kita punya isu-isu tertentu yang jadi masalah di luka batin kita gitu ya. Nah, kita perlu cek tuh saat kitanya bersinggungan atau kitanya berada di situasi di mana isu itu berada gitu, kita perlu cek gimana sih respon kita pada saat itu gitu. Misalnya contohnya contohnya misalnya yang tadi, misalnya bully tadi gitu ya. Nah, misalnya pada saat kita ketemu sama teman-teman dan misalnya teman-teman ini mulai bahas, padahal misalnya bukan buat kita nih, misalnya teman-teman ini mulai bahas lagi nih tentang kondisi fisik kita gitu. Nah, kita coba cek nih respon kita gimana sih gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa ngebuat kita
sadar sebenarnya kita udah healing atau belum. Kalau misalnya kita rasanya masih nggak enak banget gitu ya, nah mungkin itu tanda kalau kita belum healing. Tapi kalau misalnya kitanya udah intensitas nggak enaknya mungkin udah menurun dari sebelumnya, berarti itu kita udah jalan menuju proses healingnya gitu. Nah, apakah akan berefek di waktu ke depan gitu? Nah, sebenarnya masalah psikologis itu bukan masalah yang ya sebenarnya sama kayak demam kali ya dok ya, sama kayak flu gitu ya, yang mungkin ya mungkin banget akan muncul lagi di masa depan gitu. Tapi bagusnya kalau misalnya kita udah healing kan kita udah tahu tuh cara untuk menanganinya gimana sekarang gitu. Itu yang sebenarnya ngebuat berbeda gitu. Jadi ketika masalah kita muncul lagi di masa depan, bukan artinya, oh berarti kita belum sembuh nih. Mungkin juga nggak kayak gitu, tapi mungkin, mungkin terkait dengan tema yang mana, mungkin kita udah sembuh, tapi mungkin karena kita menghadapi situasi yang baru gitu ya, atau juga misalnya ada pemicunya, ya wajar banget ketika ada pemicu tertentu, kita ngerasa nggak enak juga wajar gitu, bukan artinya ketika kitanya ngerasain misalnya dibully lagi sama teman, kita nyantai-nyantai aja, nggak kayak gitu juga gitu, tapi ya wajar banget kitanya ngerasain hal-hal yang emosi-emosi mungkin yang kurang menyenangkan. Tuh. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana dok? Betul. Ya sama sih, makanya itu kan tadi mungkin terkait dengan nanti bahasan kayak tanda kalau healing tadi udah Ayu sebutkan banget tuh. Dan itu memang sebenarnya kalau dikaitkan dengan proses fisik ya, kan ibaratnya kita kayak kalau misalkan ada infeksi bakteri atau virus, itu kan nantinya tubuh kita mau menimbulkan suatu imunitas kan, sel-sel imun kita gitu, imunitas tersendiri terhadap virus atau bakteri tersebut yang nantinya kalau misalkan mereka datang, kita udah siap tuh dengan imunitas kita udah siap tuh dengan itu semua. Nah sama proses healing itu juga kayak gitu kalau dari yang tadi Ayu bilang bahwa ketika nanti dengan trigger yang sama dengan kejadian yang sama gitu kita akan jadi suara yang berbeda gitu. Nah seringkali nih orang tuh nggak merasa berbeda gitu. Kayak orang yang kayak ya maksudnya kayak nggak merasa kayak itu kayak jadi kayak udah biasa aja. Tapi padahal itu berbeda gitu, itu adalah satu hal yang dan biasanya tuh dilihat sama orang lain gitu. Terus tuh dulu kayaknya kalau misalkan ada yang ngatain lo kayak gini lo reaksinya bakal bete apa kayak gimana, kok sekarang enggak sih gitu. Itu tuh kayak ya, kita kayak nggak apa-apa gitu, kayak nggak begitu ngerasa banget gitu, tapi orang lain biasanya ngerasa seperti itu gitu. Karena sekali lagi itu butuh apa ya, ketika kita memulai proses healing, kita juga kayak udah tahu nih salah satu bagiannya adalah yang tadi Ayu bilang, tadi kita udah bahas itu adalah pertama mengenal diri kita juga gitu di dalam proses healing itu. Karena dengan suatu event atau suatu kejadian yang ngebuat ngebuat trauma gitu kan, yang ngebuat luka gitu kan, kita jadi tahu, oh kalau ada orang yang ngomongin ini, kalau ada kejadian ini, aku ngerasain kayak gini. Nah, ini mungkin terkait sama yang dulu, gitu kan. Tapi aku udah diajarin caranya adalah kayak gini untuk ngatasin itu, gitu. Oh enggak, ini adalah terkait dengan dulu. Aku reaksi seperti ini. Nah, aku tapi udah diajarin gimana caranya menanggapi si reaksi itu, gitu loh. Nah, itu dia tuh. Itu yang diharapkan dari proses healing, gitu. Ya tentunya itu nggak yang dengan proses yang tadi lama gitu ya, pasti itu akan setek gitu. Ketika ada event kayak gitu, reaksi kita yang tadinya nggak enak, kita udah langsung kayak berpikir, oh gue harus kayak gini nih, biar nggak begitu meledak-ledak gitu kan. Gitu. Nah itu juga salah satu yang ditujukan dari si proses healing itu gitu, yang ngebuat suatu hal lebih kalem lah ibaratnya tuh, lebih kalem dalam mengatasi suatu hal yang mungkin mencetuskan luka-luka yang ada dalam yang terjadi dulu-dulu. Gitu. Ini kayak masih ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang mirip juga sebenarnya. Dari agian-agian, katanya dok, bagaimana jika kita sudah self healing bahkan terapi, tapi saat kita bertemu dengan sesuatu yang mengingatkan luka tersebut, kita tetap merasa terluka bahkan sedih kembali seperti awal. Nah tadi juga mungkin doknya kadang-kadang kita suka nggak sadar sebenarnya nih, jangan-jangan respon kita tuh nggak kayak awal banget loh gitu. Jangan-jangan mungkin yang awalnya ngerasa sedihnya 100%, mungkin sekarang tuh udah berubah jadi misalnya 90% gitu. Nah menurut saya memang sebenarnya proses healing itu ya berjalan gitu loh. Jadi dan juga wajar saat kita mengingat ada kejadian yang mengingatkan kita akan suatu hal di masa lalu kita gitu ya. Sebenarnya wajar banget kok ngerasa sedih gitu. Jadi bukan artinya nih dengan proses healing ini kita jadi
nggak punya perasaan-perasaan sedih, nggak punya perasaan marah gitu, tetap aja kok punya perasaan sedih, tetap punya perasaan marah, tetap punya perasaan kecewa gitu, wajar banget nggak punya perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi mungkin healingnya tuh sebenarnya nggak se meledak sebelumnya, jadi perlu dicek lagi tuh sebenarnya apakah sebenarnya healingnya sudah menurun atau gimana gitu. Dan juga lakukan tuh teknik-teknik yang sudah diajarkan ya dok ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan ditambah lagi kita punya pemahaman yang lebih baik terhadap diri kita sendiri, ya kan? Itu kan yang lebih, menurutku yang lebih apa ya, membuat kita tuh jadi kaya gitu kan, kita tuh jadi berkembang dan bertumbuh juga gitu. Kayak oh ternyata gue orangnya kayak gini gitu. Karena ternyata suatu hal yang nge-trigger kita, mempancing kita itu tuh kadang juga kayak apa ya? Ternyata tuh kayak membuat kita kayak oh ternyata misalnya kayak aku tuh suka kalau misalkan aku procrastinating atau suka telat deadline atau segala macam tuh kayak kadang suka sedih atau apa gitu kan. Kalau misalkan setelah dipikir-pikir lagi, oh ternyata aku tuh orangnya disiplin ya gitu. Sebenarnya aku tuh orang yang disiplin gitu. Makanya ketika hal itu terjadi, itu tuh bikin aku sedih gitu. Nah itu kan kayak itu pun juga melalui proses gitu untuk tahu hal yang kayak gitu. Jadi kadang yang namanya proses healing tuh surprisingly ya, mengejutkannya itu kayak kita nemuin banyak banget gitu tentang diri kita gitu yang kita sendiri tuh nggak tahu gitu. Jadi proses healing tuh nggak cuma kayak misalkan kita isu tadi tentang bully di masa lalu ya ngefokusin ke bully aja gitu, enggak. Tapi ketika itu dijalankan kita akan ketemu banyak banget hal-hal yang mungkin nggak cuma bully gitu, tapi kita akan lebih kenal lagi diri kita sendiri gitu. Benar banget tuh, dan proses memahami diri sendiri itu sih menurut saya yang proses yang benar-benar mahal banget, nggak kebayar pakai duit gitu istilahnya gitu. Jadi itu sih ya proses yang emang dan juga bermanfaat banget untuk diri kita. Oke, kita lanjut mungkin ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa Jaya. Hai dok, bagaimana kalau dokter psikiater suruh pasiennya dirawat, tapi padahal masih bisa komunikasi, belajar, dan lain-lain. Nah, gimana nih dok? Kalau ada yang minta pasien untuk dirawat. Jadi itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita untuk merawat pasien, itu sebenarnya indikasinya cuma ada tiga lah. Yang pertama adalah melukai diri sendiri, ya. Misalkan dia mencoba untuk melukai diri sendiri, atau dia mencoba mengakhiri hidup, nah itu harus dirawat. Atau berpotensi melukai orang lain, ya kan? Misalkan kondisi gaduh gelisah gitu kan, dia nggak sadar, misalkan dengan halusinasi yang kuat, dia mencoba untuk melukai keluarga di sekitarnya dan segala macam. Atau rawat diri yang buruk gitu. Ya mungkin yang tadi, selama ini yang namanya melukai untuk melukai diri sendiri itu yang berbahaya untuk diri sendiri itu ya orangnya mungkin masih bisa komunikasi, masih bisa belajar atau bisa apa segala macam kan. Tapi kita nggak ada yang tahu gitu ketika dia sendiri apa yang terjadi. Dan kita lihat orang-orang yang mungkin hidupnya sendiri gitu kan. Itu kan nggak ada. Kebanyakan kayak artis deh, Chester Bennington, terus Robin Williams, mana ada yang murung di depan TV atau yang di YouTube murung sedih atau apa, mereka tetap kayak biasa. Bahkan mendiam Chester itu sendiri pun sebelum dia hidupnya dia lagi main game sama keluarganya, dan keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia tuh ternyata berpotensi untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya kayak gitu-gitu loh. Jadi belum tentu seseorang yang masih bisa berkomunikasi, bisa belajar, kayak tampakan luarnya tuh kayak baik-baik aja. Nah ini yang udah kita bahas waktu itu ya. Kayak orang-orang tuh pakai topeng gitu. Setiap dari kita mungkin bisa pakai topeng gitu. Topeng bahagia yang kayak badut gitu ya, akhirnya jalan gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam itu semua, di balik itu semua gitu. Karena tadi untuk mengenalinya itu butuh suatu usaha dan kesadaran sendiri-sendiri, dan untuk menjalaninya pun juga butuh proses gitu ya, namanya proses ini sendiri ya kan gitu. Gimana ya teman-teman yuk? Bener dok, jadi memang psikiater menyuruh pasien untuk dirawat juga pasti ada dasar pertimbangannya, dan memang tujuannya juga lagi-lagi sih untuk kepentingan pasiennya sendiri gitu ya, untuk melindungi pasiennya sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari question box nih dok.
dari Oh iya. ini masih sama deh, dari Anissa.wijaya juga. Oke. Nah, Dok, mungkin ini pertanyaan dari saya sih, Dok. Gitu. Boleh ya, Dok, nanya? Jadi ayo lanjut. Ya, lanjut. Mungkin yang belum kita bahas juga tuh, salah satu proses healing mungkin yang dibutuhkan adalah menggunakan obat-obatan juga, Dok. Nah, gimana tuh, Dok? Kan kadang ada beberapa masalah, mungkin masalah psikologis yang memang membutuhkan obat-obatan juga, gitu. Karena kadang-kadang nih beberapa pasien saya yang kalau udah ngedengar saya rujuk ya ke psikiater gitu, karena ini butuh obat-obatan, waduh, udah langsung kaget duluan tuh, karena ngerasanya kadang-kadang, enggak deh, kayak saya belum butuh deh, gitu. Nah, gimana, Dok, tanggapannya terkait dengan hal itu? Betul ya. Jadi tadi ya ibaratnya yang tadi kita punya amunisi, kita punya banyak senjata gitu kan untuk mengatasi event-event atau kejadian-kejadian yang memicu luka-luka mungkin yang ada dalam diri kita kan. Kalau misalkan psikolog, psikiater gitu kan itu bisa ngajarin berbagai macam teknik untuk mengatasi itu semua. Teknik relaksasi ya kan, teknik meditasi pun juga salah satu teknik gitu kan, atau mungkin yang sekarang lagi hits apa namanya yang lagi hits yang kita berada pada saat ini, kita sedang saat ini mindfulness itu juga salah satu teknik ya yang bisa dilakukan. Nah itu kan teknik secara psikisnya gitu kan. Nah ada juga teknik secara farmakologisnya, yakni menggunakan obat-obatan gitu, dan itu semua obat-obatan itu semua sebenarnya juga membantu untuk itu biar reaksinya itu tidak meledak-ledak yang tadi seperti dibilang. Misalkan kalau lagi sedih, ya sedihnya nggak sampai nangis terus seharian, sampai nggak mau makan berminggu-minggu, 2 minggu, sampai nggak mau keluar kamar, nggak mau interaksi gitu kan. Nah dengan obat itu bisa dibantu. Kenapa? Karena ketika hal itu terjadi, nah ini balik yang waktu itu sudah pernah dibahas bahwa ketika ada stresor atau segala macam itu akan mempengaruhi zat-zat kimiawi yang ada di otak ternyata gitu. Zat-zat kimiawi di otak itu bisa diatur oleh obat-obatan yang kita minum gitu. Nah meminum obat tersebut diharapkan zat-zat kimiawi di otak itu bisa kembali seimbang sehingga setidaknya reaksinya itu tadi tidak seberlebihan biasanya gitu. Misalnya mendengar berita COVID misalkan, kita tadinya cemas, takut, kayak nggak mau ngapa-ngapain, nangis mulu, apa segala macam gitu. Sekarang dengan minum obat sudah jadi lebih enakan gitu. Dan itu pun juga membantu proses healing bersama dengan yang lain gitu. Yang tadi misalkan klien kayu yang dirujuk diminum obat udah enakan, balik kayunya lagi udah bisa enak tuh untuk ngebahas tentang yang lalu-lalu, ngebahas lagi tentang luka-luka yang pernah ada dan segala macamnya gitu kan. Gitu, makanya obat pun juga penting sebenarnya kalau memang diindikasikan. Asal jangan sembarangan beli ya. Jadi makanya banget yang namanya self diagnosis, karena kayak gue bipolar obatnya kayaknya ini deh gue beli aja gitu. Karena kebanyakan obat-obat psikis itu, psikofarmaka itu obat-obat yang cukup berbahaya gitu. Maksudnya bukan berbahaya gitu ya, gimana ya? Maksudnya kayak efek sampingnya juga cukup kalau nggak dipakai hati-hati itu juga cukup merepotkan dan lain sebagainya. Harus diberikan oleh yang berwenang. Ya, betul. Jadi memang penting banget pokoknya untuk datang ke profesional gitu ya, untuk tanya langsung apa yang sebenarnya harus dilakukan. Oke Dok, karena waktu juga sudah tinggal 1 menit lagi, ada kata-kata penutup nggak Dok? Healing itu proses diawali dari kita menyadari terlebih dahulu kita tuh butuh healing gitu. Kita mau untuk menjalani prosesnya, dan prosesnya itu nggak sebentar, nggak cuma sehari 2 hari, tapi mungkin sepanjang hidup kita gitu. Untuk metodenya banyak banget, terserah dari kita sendiri, cuma tetap kita perlu mentor untuk proses healing tersebut ya. Itu healing kayak atau konsultasi, tetap kita butuh orang lain untuk melakukan proses healing tersebut. Tapi selalu ingat bahwa proses yang kita jalanin itu untuk kita sendiri gitu. Untuk pengembangan diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri, dan sebagainya. Lalu gimana yuk? Oke.
Kalau dari saya sih sama, udah lengkap banget nih yang dokter ungkapkan gitu ya, karena berhubung waktunya juga tinggal 15 detik lagi dok. Kalau misalnya mungkin seperti itu gitu ya dari kita. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join di acara Elaborasa. Tunggu lagi acara Elaborasa di minggu depan di hari Jumat jam setengah 9, setengah 9 Iya, sampai benar-benar. dengan jam 10.30. Jadi nanti minggu depan bakal ada topik-topik lainnya gitu ya dari beberapa teman kita yang lain juga gitu. Kalau gitu Jadi kita boleh saksikan setiap Jumat ya. ya betul. Terus nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin masih pengen ditanyain, bisa langsung japri gitu ya ke Dokter Dimas atau ke saya. Nanti akan kita usahakan untuk balas gitu. Oke, kalau dari kita mungkin sampai itu dulu. Sampai ketemu di IG Live Elaborasa selanjutnya. Karena Elaborasa Ya, setiap rasa punya suara. punya suara. Bener kan? Setiap rasa punya suara. Oke, Oke. gitu. Terima kasih Ya, Dok Dimas. ya semuanya. Sama-sama yuk. Sama semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.